印尼的独立离不开我国华裔人士的贡献。当年为了独立，通过各种方式来传达爱国精神，有的参战，提供战争所需的物流，或将他们的家作为战时拘留所等场地。其中一位是来自西爪哇省卡拉旺县的华裔人士饶吉祥，在1945当年借用其房屋，如今成为被保护的历史建筑 Rengas Dengklok 房屋。我目前所在的位置是西爪哇省卡拉旺县的 Rengas Dengklok 房屋。1945年8月16号，在这里发生了 Rengas Dengklok 事件，有一些年轻人敦促宣布印尼的独立，并将苏加诺与哈达拘留在这里。如今这间房屋的情况如何呢？跟我一起去看看。为了一探究竟，当我走进 Rengas Dengklok 房屋时，饶吉祥的孙子饶江林便出来迎接我。虽然如今这里已成为文化保护建筑，但饶江林从1949年出生，和他的太太廖青兰自1977年结婚以后，就一直住在那间超过104年历史的 Rengas Dengklok 房屋。饶江林解释说，自1964年爷爷过世后，他们一直住在那里，是因那里有一个祖先祭拜坛，必须有饶姓后代继续保护传承下来。Kalau foto ini apa? Foto ini rumah kita yang dulu yang di pinggir kali, yang waktu 45, waktu Pak Karno datang sini, ini mobil rumahnya. Kita bikin 1920 di sana di sebelah barat. Itu kena terkikis air ditaruh, kena waktu jatuh bulan selesai, kita kena abrasi, ya kita pindah tahun 57. Apakah dari 122 tahun ini pernah dipugar atau direnovasi? Dipugar itu yang belakang aja, dapur. Bagian dapur dipugar, karena itu bilik ya, terus saya ganti sama tembok gitu. Karena waktu itu kita juga nggak tahu kalau itu apa, kita ini cagar budaya gitu kan, nggak tahu. Pak memilih tinggal di sini, tidak di rumah lain? Leluhur punya ya, jadi kita merawat atau kita punya altar. Altar ini kan selamanya turun-temurun, jadi kita bisa rawat. Jadi yang lain kan kalau nggak bukannya orang dalam, jadi marganya marga jauh ya, kita nggak bisa gitu. Lain, kalau marganya palu perempuan kan lain, marganya kan bawa laki. Gitu. Kita marga jauh ya, kita tetap urus. 1945年8月16号，在苏加诺总统宣布印尼独立前，在这间房屋到底发生了哪一些历史的事件呢？ Ya, Pak mungkin boleh diceritakan bagaimana sih sejarah rumah kakek Pak Yanto ini yang bisa dipilih sebagai rumah Rengas Dengklok pada 16 Agustus 45 itu? Ini berdasarkan dari kakek ya, bukan dari sejarawan ya. Pada waktu itu tanggal 15 Agustus, kedatangan Bapak Karno dan Pak Hatta dan kawan-kawan. Sebenarnya Bapak waktu itu pulang tanggal 14 Agustus, pulang dari Saigon, sehingga pulang pagi-pagi waktu itu kebetulan hari bulan Ramadan. Jadi Bapak setelah sahur, Bapak diculik, dibawa kemari secara paksa oleh Pak Singgi dan kawan-kawan. Itu pun tujuannya kita mau merdeka. Pak mungkin boleh sedikit jelaskan dari foto-foto itu tadi ada di sana siapa saja yang berhasil membawa jalan ataupun para Pak Singgi. Nah ini Pak Singgi yang mau Pak Hatta. Itu sudah 30 tahun yang lalu sudah merdeka. Nah itu di situ ada di katanya tuh sebentar berpose deklarasi Singgi penculik saya dan almarhum Bung Karno 30 tahun yang lalu. Pak Singginya orang peta. Apa peran Kapten Masing dalam? Dia dalam hal ini dia ketua dari yang mimpin dari golongan peta itu dia. Kemudian Pak, waktu tanggal 16 Agustus itu mereka rapat di mana di rumah ini? Tepat di sini kita berdiri sekarang? Di sini. Ada meja gitu atau seperti apa? Mejanya udah dibawa ke Museum Siliwangi. Kemudian di rumah ini lagi ruangan mana yang dimasuki oleh Soekarno dan Bung Hatta? Ya ke belakang, sampai ke belakang, sampai ke dapur. Cuman sekarang udah ada belakangnya Bu.
Oh, jadi kita udah nggak bisa ngomong ya. Waktu itu kita nggak tahu kalau itu rumah kita rumah sejarah. Kita tahunya tahun 60. Bangun sekolah, oh banyak tamu gitu, nggak tahu rumah kita rumah sejarah gitu. Jadi kakek cerita gini gitu. Kemudian apakah ini ruangan yang pernah dimasuki oleh Pak Karno ya? Inilah ruangannya. Ini ruangannya Pak Karno dulu sama Ibu, sama Mas Guntur, 8 bulan masih umurnya waktu itu. Ini Bapak sering kalau di sini kan sering nulis gitu kan, maka dikasih bangku. Kalau Bapak mah orangnya suka itu tulis coret-coretan. Nah, ini Pak Hatta, karena Pak Hatta sendiri kecil kamarnya kan sendiri dia. Karena dia janji kalau benar mereka dia nggak mau nikah. 如今 Rengas Dengklok 房屋作为学生们了解到历史课的教育场所，他们来到这可以深刻体验到1945当年的 Rengas Dengklok 事件。 Sekolah datang kemari, dia kasih piagam, ada SD, ada SMP, ada PAUD, macam-macam. Kalau lemari ini apa ada? Nah, lemari ini asli masih zaman dulu. Zaman bahla juga ini begini. Menurut Bapak, peran kakek Pak Yanto yaitu Bapak Ya, Cheo Ki-seong, salah satu keturunan Tionghoa, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu apa saja peran penting di sana? Ya kita jangan lupa sejarah aja. Jas merah gitu. Kita kan buktinya tempat tidur dan tempat yang pernah dipakai oleh Bapak sudah ada di Museum Siliwangi. Karena itu buat bukti bahwa beliau sudah pernah kemari gitu. Pada tahun itu 45. Oke, Pak, kemudian apa sih pesan-pesan untuk anak muda sekarang? Kan kita tidak merasakan ikut berjuang kemerdekaan seperti pahlawan-pahlawan yang sebelumnya ya. Ya kita melestarikan ya sesuai dengan yang kita bisa gitu kan. 今天我们已经了解了关于 Rengas Dengklok 房屋背后华裔人士对印尼独立付出的贡献。如今，作为印尼年轻一代，我们能通过发扬印尼的文化，并将班查喜拉五项原则落实到日常的生活中，来保持爱国的精神。以上是美图新闻记者黎淑珍、Robi Pratama 从西爪哇省卡拉旺县的采访报道。 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.